Tanggal 4 November lalu, Apresiasi Film Indonesia 2013 berlangsung. Ini merupakan sebuah ajang untuk memberikan penghargaan tentunya di dunia atau kepada beberapa perfilman atau film-film Indonesia. Untuk itu, untuk membicarakan lebih lanjut, kita sudah ada dua tamu tentunya di sini. Yang pertama adalah Mbak Dewi Huges yang merupakan anggota tim ahli AFI 2013, AFI ya. Dan juga ada Mbak Linda Kristianti yang merupakan anggota Dewan Juri AFI 2013. Tapi ini AFI-nya berbeda ya? AFI-nya berbeda ya? AFI-nya beda, setiap tahun kayaknya beda ya. Dengan nuansa yang berbeda, tapi pedomannya tetap sama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, Mbak Linda jauh amat duduknya. Boleh mendekat ya? sedikit. Biar akrab. Sekali. Nah, AFI ini sebetulnya bentuk apresiasi seperti apa gitu? Karena kan memang kita kalau melihat di Indonesia tuh banyak pemberian apresiasi atau anugerah begitu ya. Apa yang membedakan AFI 2013? Yang membedakan apresiasi film Indonesia 2013 dengan penghargaan-penghargaan lainnya adalah dia lebih menilai pada film secara keseluruhan. Jadi kami nggak ada misalnya penghargaan untuk kategori aktor atau sutradara, tapi menilai film itu sendiri secara keseluruhan. Tapi maksudnya penilaiannya tuh dari yang saya dengar sih lebih fokus ke budaya begitu, itu benar, Mbak Betul, Linda? jadi fokus kepada misalnya tentang bagaimana apa ya kearifan lokal, kemudian keragaman budaya dan mencerminkan kepribadian bangsa. Ya, karakter bangsa kan sekarang lagi disosialisasikan kepada masyarakat tentang pendidikan karakter. Jadi sebenarnya bukan semata-mata menilai saja, tapi lebih memberikan apresiasi gitu kan Mbak ya. Kalau mungkin dari festival-festival kan biasanya dinilai, terus ada nominatornya, terus yang menang siapa. Kalau ini tuh diberikan apresiasi. Bahwa kita mengapresiasi karena dari Kementerian Pendidikan, jadi isinya juga memberikan semangat sebenarnya ya. Betul. Untuk supaya sinias muda kita ini mau berkreasi dan membuat film-film yang berkualitas dan punya nilai pendidikan yang tinggi gitu. Kan film kita gimana Mbak Linda? Iya, jadi betul kata Mbak Huges tadi, selain misalnya mengandung nilai-nilai pendidikan, oleh sebab itulah kami misalnya tidak memilih film meskipun misalnya punya mutu yang tinggi tetapi tidak sesuai dengan kode pengajaran dan pendidikan. Seperti misalnya film yang mengandung unsur kekerasan, sadisme, horor, dan seks gitu. Di sini juga ada beberapa nominatornya, itu menarik sekali. Kemarin yang menang film bioskop 2013 adalah Atambua, 39 derajat, karya Riri Riza dan juga Mira Lesmana gitu. Sementara ada juga film-film yang sangat sukses secara komersial seperti Habibie Ainun begitu. Nah itu proses penilaiannya seperti apa Mbak Linda? Kami tidak melihat pada kepopuleran film itu di bioskop, tetapi yang kami sekali lagi kami melihat unsur-unsur yang tadi sudah disebutkan. Oh, lebih ke budaya bukan penokohan begitu ya? Jadi lagi-lagi karena yang penyelenggaranya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pasti yang diangkat adalah unsur bagaimana film bisa menjadi sebuah media pendidikan, informasi dan entertainment untuk masyarakat gitu. Jadi persuasinya yang disampaikan ke masyarakat cocok nggak nih sama nilai-nilai pendidikan gitu. Mungkin karena yang membuat koridornya adalah Kementerian Pendidikan, jadi cara penilaiannya, cara kita memberikan penghargaan juga dari kacamata itu. Misalnya saya kebetulan tim ahli untuk bidang pendidikan, kan ada lagi tim ahlinya macam-macam nih, ada yang budayawan, ada yang memang pelaku film juga, kayak Mbak Linda adalah penulis dan sastrawan senior gitu, wartawan juga. Dan saya lihat dari tim ahli kemudian memilih beberapa orang juri gitu, juga tidak mudah. Para senior kita tuh kritis loh, ketika dibilang jurinya, dia mau filmnya diikut sertakan dalam apresiasi ini, tapi nanya jurinya siapa? Jurinya siapa? Iya. Juri-jurinya tuh memang kita pilih waktu itu tentunya dari teman-teman dari tim ahli yang orang-orang yang kompeten gitu ya. Di samping saya hanya orang dari pendidikan ya, tapi dari orang film banyak. Itu menunjuk juri yang saya aja ngeliat orangnya, hah, pinter-pinter banget, dan ketika diskusi juri itu udah kayak orang perang. Jadi bener-bener ya, menurut saya ini bukan film dokumenter. Film dokumenter itu harus begini. Saya malah jadi banyak belajar gitu. Nah, dan saya memberikan penghargaan juga kepada para juri dengan begini. Perfilman di Indonesia bisa berubah gitu ya Mbak ya. Memang ada berapa orang juri yang Ada 9 orang. Ya. 9 Dan saya mau menambahkan Mbak Huges juga bahwa selain itu sekali lagi kita kembali lagi film itu adalah sebuah produk atau sebuah karya seni di mana misalnya yang disebut sebagai nilai-nilai pendidikan atau nilai-nilai budaya itu tidak seperti ketika kita menonton seperti sebuah khotbah, tetapi dia justru tidak ada verbalisme, tetapi justru kita melihatnya tetap sebuah karya seni yang kita hargai, yang sekali lagi menunjukkan seluk-beluk dari perkembangan masyarakat Indonesia menghadapi tantangan
dunia baru gitu. Dan Yang juga semuanya ada terkandung unsur-unsur yang Mbak Huges sebutkan tadi. Ada juga ini Mbak Linda dan Mbak Agus yang menarik. Jadi apresiasi film Indonesia 2013 ini ada beberapa kategori yang hilang begitu dibandingkan dengan tahun lalu. Salah satu aktor terbaik Indonesia, Reza Rahadian, mengatakan kok nggak konsisten ya AFI 2013, kenapa aktornya tidak diapresiasi begitu. Tanggapannya mungkin Mbak Linda? Nah, sebetulnya sama saja tadi seperti yang Mbak Huges ungkapkan dan saya juga ungkapkan dari awal bahwa memang kita tidak menilai atau tidak ada kategori untuk aktor atau sutradara atau peran pembantu terbaik, tetapi kita menilai secara keseluruhan film. Karena itulah kategorinya adalah film dokumenter terbaik, film anak terbaik, film animasi. Jadi semuanya menekankan pada film secara keseluruhan. Tapi kalau aktor bukannya salah satu elemen film tuh Mbak Linda? Iya, dia adalah salah satu elemen. Kalau ada aktor ada penulis skrip, Penulis skrip. harus satu, jadi banyak banget. Memang mungkin tergantung dari pedoman mana kita membuat sebuah acara kan. Kalau AFI ini kan pedoman memang dari kementerian sudah dibuatkan pedoman seperti ini. Jadi dengan berpatokan kepada pedoman itu kemudian kami melaksanakan ini gitu. Ya banyak sih festival yang lain mungkin kan bentuk apresiasi yang lain yang mungkin bisa memberikan apresiasi itu. Kepada Tapi para setiap ini aktor. punya keunikan sendiri-sendiri. Memangnya kalau misalnya dari AFI sendiri begitu, visinya ke depannya apa sih? Kenapa sebenarnya idealis sekali dalam memberikan penghargaan ini kan? Dia sebetulnya menjadi harapan kita ya. Selain kita membuka ruang untuk berkreativitas, kita juga ingin penghargaan ini membuat orang bersemangat untuk menciptakan karya-karya baru. Dan kemudian karya-karya baru itu mungkin bisa menginspirasi lagi menjadi landasan art estetika maupun bentuk untuk film-film Indonesia selanjutnya. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini itu adalah sebuah langkah yang besar ya. Karena dari pengalaman tidak hanya di film, di dunia sastra, di seni pertunjukan, dukungan pemerintah sangat penting. Kenapa? Karena pemerintah mempunyai infrastruktur yang sangat besar dan sampai ke bawah-bawah ya, sampai bangkai ke tingkat desa. Dan itulah yang bisa dilakukan pemerintah yang tidak bisa dilakukan oleh perorangan atau lembaga-lembaga independen yang bergerak sendiri. Jadi dukungan dari pemerintah ini sangat penting dan itu tidak hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain ketika pemerintah ikut mendukung kesenian, budaya itu sangat berkembang dengan sangat Seperti pesat. contohnya industri film Perancis. Betul. Nah, tapi kalau bicara mengenai dukungan pemerintah gitu, beberapa kali juga kita mendengar kalau misalnya membuat suatu film, banyak juga direktur atau sutradara yang mengatakan bahwa kadang terjegal karena izin, terjegal banyak hal dari pemerintah yang tidak didukung menurut mereka. Nah, kalau tanggapan dari Mbak Linda seperti apa? Ya memang ada hal-hal seperti itu dan itulah sebabnya tidak hanya kita mengandalkan kepada pemerintah saja untuk memikirkan untuk bagaimana caranya mendukung kita, tapi tentu kita juga memberikan masukan kepada mereka. Oh, sepertinya sebaiknya seperti ini yang dilakukan terhadap dunia seni dan budaya. Sehingga ketika ada masukan dari kita, bersambutlah dengan pemerintah itu. Jadi pemerintah juga tidak bisa misalnya hanya berpikir, oh kita harus melakukan ini. Tentu saja harus ada saling memberikan saran dan masukan, lalu terjadi diskusi yang terjadi itu pada apresiasi film Indonesia ini, di mana ada dialog ya dengan Setuju, karena kalau kita tahu misalnya pemerintah mengeluarkan peraturan misalnya ini di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, misalnya ada peraturan tertentu tentang tidak boleh ada sadisme di dalam film atau tayangan televisi ya misalnya, dan tidak ada horor, tayangan sedemikian rupa harus di blur dan lain sebagainya. Itu masih banyak yang melanggar kan. Jadi ada perundangan itu pun masih ada lagi proses panjang ya, pendewasaan masyarakat dan para pelaku perfilman dan juga penonton yang harus ikut juga ngasih kayak rokok yang tadi ya, sanksi sosial gitu. Jadi jangan ditonton, kalau yang kayak gitu jangan ditonton. Nah ini adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh kementerian untuk mengedukasi masyarakat. Gini loh, kalau kita nonton film itu dibaca filmnya, jangan sekedar ditonton, yang berkualitas. Gitu ya. Jadi jangan sekedar oh film Indonesia bangkit, apa yang dibikin film-filmnya yang semuanya menyalahi akidah kode-kode kependidikan, misalnya ada horornya, seksnya yang berlebihan, kekerasan, bahkan kemarin rokok misalnya. Kalau film-filmnya anak-anak yang di bawah 18 tahun, kalau sponsornya rokok, apakah mereka boleh merokok dengan bebas misalnya di film itu? Detail banget gitu kalau urusan pendidikan kan. Jadi saya rasa ini bisa menjadi satu langkah awal ya buat masyarakat kita dan juga bekerja sama dengan pemerintah untuk saling kasih masukan. Kita makanya kerjasama sama juri-juri hebat ini. Oh kayak gitu ya, pas lihat oh iya ya benar, pemerintah juga jadi punya gambaran. Oh jadi lain kali kalau ingin mensupport sebuah lembaga untuk membuat film, oh ya seperti ini yang disupport. Gitu. Oke, kalau reaksi dari para pelaku film bagaimana?
Kenapa? sejauh ini reaksi dari para pelaku film? Karena saya sedang mencari, sedang browsing, kemudian menemukan fakta menarik. Kemarin itu salah satu pemenangnya dari Cinema Lovers Community Purbalingga, ketika dia menang, dia mengambil piala itu, kemudian pialanya dimasukkan di kantong kresek. Nah itu kan apa ya, mixed message gitu, Mbak Linda dan Mbak Huges. Sejauh ini para sinias kita itu pada saat berkumpul di sana, apa sih reaksi mereka? Pasti kan yang saya dengar juga, karena di dunia perfilman Indonesia tuh ada kubu-kubu ternyata. Kita belum bersatu begitu. Iya. Seperti tadi Mbak Uges ungkapkan ya, bahwa setiap penghargaan itu mempunyai misalnya kriteria tersendiri dan juga mempunyai tujuan-tujuan yang tersendiri tadi yang Mbak Uges katakan. Jadi wajarlah misalnya ada orang yang juga mempunyai reaksi-reaksi yang bermacam-macam ya. Tetapi kami hanyalah orang yang melihat dan menilai film itu dan karya-karya yang terbaik yang kami berikan penghargaan. Apakah orang yang menerimanya kemudian senang atau kemudian merasa wah kayaknya orang film juga saya kasih apresiasi Iya. senang, apresiasi senangnya orang Indonesia nih aneh loh. Tadi pagi misalnya saya datang ke sini ke studio, seorang satpam yang begitu gembira melihat saya, dia bilang, "Mbak Huges tambah gendut aja." Mungkin saking gembiranya, gitu. Dan surprise ya. Iya, surprise dia Mbak bisa Uges lihat saya lagi. in person dan beneran besar gitu. Jadi itu saya bilang sama Bapak, bukankah saya dari dulu besar? Terus dia yang, oh iya ya Benar gitu. juga. Jadi reaksi komunikasi orang Indonesia, saya sekarang lagi kuliah lagi komunikasi, jadi saya mempelajari bahwa the way orang Indonesia berkomunikasi itu agak memang harus dipelajari lagi. Itulah sebabnya sekarang kita belajar lagi tentang pendidikan karakter, terus etika berkomunikasi dan lain sebagainya. Mungkin maksudnya baik bahwa penghargaan ini tidak penting buat saya, tetapi penghargaan dari pemerintah untuk kerja saya lah yang penting. Jadi bukan benda ini yang penting. Karena saya yang baca apresiasinya di atas panggung bersama Betul, saya. yang bagus ya, Dia tadi beliau itu. ada di atas panggung bersama saya. Ini nggak penting, Mbak. Yang penting pemerintah kasih penghargaan. Buat saya, oke. jadi kita yang mesti cerdas menangkap pembicaraan orang itu gitu, bahwa dia sebenarnya saking gembiranya dihargain pemerintah. Selama ini film semacam itu tidak mendapatkan penghargaan. Kali ini dihargain loh gitu. Jadi ininya nggak penting nih, yang penting penghargaannya gitu. Oke. Jadi Saking ya, dia surprise. saking surprise dan kayak yang sutradara yang Hasduk Berpola juga ke depan cuma bilang, "Ah, ini luar biasa. Ini luar biasa." Tapi dia mengeluarkan kalimat apa lagi ya yang bagus ya buat mengekspresikan kebahagiaan. Ini juga bagian dari film yang nantinya bisa mengedukasi masyarakat tentang bagaimana mengolah bukan hanya verbal gitu. Tadi kan Mbak Linda bilang ya, film itu bukan cuman omongan verbalnya didengerin loh, tapi ceramah seperti itu. jadi karena kebiasaan kita di sekolah kan diceramahi. Kemudian komentar guru juga di sekolah, maaf ya, beberapa guru kalau kasih komentar, "Alah gini doang ya, udah sebenarnya ala biasa aja kamu" gitu. Jadi ketika dia diberikan penghargaan dia merasa kayaknya nggak cocok deh. Apa iya sih gitu. Jadi saya mau menanggapi ini secara sangat positif gitu, bahwa semua yang termasuk mungkin juga aktor kita yang memberikan pendapat, oh iya itu adalah sebuah bentuk apresiasi yang dikatakan dengan cara komunikasi yang berbeda gitu ya. Enak kan kalau Terima melihatnya kasih ya begitu, enak kan? klarifikasinya. Karena saya pas baca itu, kok ditaruh di kantong kresek, sedih lah saya. Ternyata lebih besar dari itu Besar dari itu. maknanya. Tergantung kebesaran jiwa kita untuk menerima itu semua kan ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Uges dan juga Mbak Thank you Linda. juga kita diundang ke sini ya. Sukses untuk yang tahun depan. Semoga Mudah-mudahan makin tahun banyak. depan lebih banyak lagi sinias kita yang mengirimkan filmnya ya Mbak ya. Iya. Karena kita mengharapkan mereka yang setelah kita undang mereka mengirimkan karya-karyanya kepada Iya, kami. karena ada kategori film mahasiswa itu Iya. kan yang kemarin belum sempat. Kategori film anak juga tidak ada Tidak pemenangnya. Iya, ada betul. animasi Iya, juga. animasi juga. Karena yang masuk sedikit dan kelihatannya tidak fair kalau kita dari sedikit itu kemudian kita cari pemenangnya juga Iya, kan. betul. Jadi memang harus dikumpulkan yang banyak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Uges dan Mbak Linda. Akan hadir informasi menarik dari mancanegara, tetaplah di Indonesia Morning Show. Terima kasih Mbak Uges. I believe I can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my